kembali lagi di video webinar review part 2. Video kali ini adalah pemenuhan tugas mata kuliah diplomasi. Keep on watching. Oke, jadi webinar review part 2 ini masih dari rangkaian webinar yang diselenggarakan oleh CEDIS HIOMY, namun mengusung tema yang berbeda. Tema globalnya itu Indonesia as Middle Power in Indo-Pacific Dynamic. And then ada subtema juga yang aku ambil ini adalah pembahasan tentang para diplomasi Indonesia, sebuah catatan kritis yang disampaikan oleh Dr. Takdir Alimukti pada seminar webinar tanggal 24 Desember 2020 kemarin. Oke. Pembahasan pertama pada tema ini adalah apa itu para diplomasi. Jadi diawali dengan latar belakang masalah pemerintah regional atau pemerintah daerah yang seharusnya menjalankan paralel diplomasi yang sama dengan dijalankan oleh pemerintah pusat, namun pemerintah regional ini kadang tidak, dalam sejarahnya itu memiliki selera yang untuk tidak selalu paralel seperti itu. Dan pada beberapa regional government yang berusaha memanfaatkan paralel diplomasi atau kita singkat dengan para diplomasi ini dipentingkan untuk kepentingan government, self-government-nya dan dari international society. Dan hal ini kemudianlah yang mengubah para diplomasi itu menjadi proto-diplomasi dan menjadi embrio-embrio diplomasi yang keliru untuk pembentukan nation state seperti itu. Kemudian pengertian para diplomasi sendiri itu sebenarnya adalah wilayah atau perpotongan antara domestic affair and foreign affair. Jika ini adalah domestic affair, kemudian ini adalah foreign affairs, kemudian ada lingkaran tengahnya. Nah, itu adalah para diplomasi atau parallel diplomasi. Kemudian scope dari para diplomasi ini ada economic and trade, kemudian ada cultural relation and tourism, kemudian ada education, health, and then investment, transfer technology, and then agriculture and external. But except kecuali dua hal yang disebutkan oleh Dr. Takdir adalah terkecuali politik dan militer, karena politik dan militer itu adalah urusan pemerintah pusat dan tidak mungkin dilaksanakan oleh pemerintah regional seperti itu. Kemudian politik para diplomasi ini adalah merupakan garis kebijakan resmi dalam bidang pembuatan undang-undang dan praktiknya seperti itu. Dan disebutkan juga oleh Dr. Takdir tahun ini juga meneliti tentang para diplomasi ini, makanya beliau sangat hebat sekali dalam penjelasan menurut saya ya. Nanti link webinarnya aku sertakan di description box. Kemudian beliau juga menceritakan penelitian beliau yang mengklasifikasikan para diplomasi menjadi tiga, yaitu isolatif, konservatif, dan progresif, dengan 4 indikator, yakni foreign policy, diplomatic role, representative office abroad, and then making cooperative document with foreign policy. Oke, pembahasan selanjutnya adalah tadi kan disebutkan nih Dr. Takdir ini mengklasifikasikan para diplomasi itu menjadi 3. Kemudian Indonesia masuk yang mana nih? Indonesia itu masuk dalam kategori konservatif menurut penelitiannya Dr. Takdir, dengan alasan karena para diplomasi kenapa masih konservatif itu karena keputusan masih ada di pemerintah pusat, kemudian juga ada otoritas kebijakan luar negeri yang juga di pusat ya, selalu terpusat di maksudnya kayak pemerintahan pusat seperti itu. Kemudian walau daerah juga mempunyai hak untuk menginisiasi sebenarnya, namun juga kemudian tidak adanya representasi dari lokal, dan adanya mandat juga atau full power letter jika seseorang kepala daerah ingin menandatangani sebuah perjanjian internasional. Dan kemudian jika Indonesia digolongkan secara isolatif, maksudnya kenapa tidak Indonesia itu menjadi yang isolatif, itu belum bisa karena Indonesia itu masih tidak terisolasi, masih ada inovasi dan inisiasi walau sangat terbatas. Kemudian jika progresif, kenapa Indonesia juga tidak masuk ke golongan progresif, karena juga karena Indonesia tidak mempunyai perwakilan dari pemerintah lokal di luar. Jadi disebutkan sebelumnya itu ada
kedutaan besar Jawa Timur di Australia Barat, namun kemudian dibubarkan begitu karena adanya undang-undang atau perubahan undang-undang hubungan luar negeri. Kurang lebihnya seperti itu. Kemudian Dr. Tanti juga membahas mengenai masalah-masalah yang timbul dari bentuk politik para diplomasi di Indonesia, seperti itu. Seperti banyaknya daerah-daerah yang potensial di Indonesia seperti Jakarta, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Makassar, kemudian Bandung, Yogyakarta juga, yang mempunyai pemimpin-pemimpin yang berwawasan dunia global. Namun dengan adanya politik para diplomasi ini juga mereka terkekang dan tidak leluasa dengan mudah itu membentuk kerjasama dengan pihak asing atau swasta asing begitu, pemerintah luar negeri seperti itu. Kemudian namun di sisi lain, fakta lain juga terkekangan ini juga ada baiknya untuk daerah-daerah yang lain, misalkan karena ada yang memanfaatkan kelonggaran-kelonggaran yang diberikan itu, misalkan untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah luar negeri yang dimiliki oleh pemerintah daerah nih, dengan malah lebih membahayakan keamanan seperti itu. Dan jika ini tuh di kebebasan atau kelonggaran ini tuh diafiliasi oleh kelompok-kelompok separatis begitu. Dan kemudian Dr. Takdir kemudian juga memberikan hasil penelitiannya terkait kerjasama luar negeri dengan pemerintah daerah Indonesia yang hasil kayak lihat responnya itu hasilnya seperti apa seperti itu. Oke, kita lanjut sebelumnya guys. Oke, kita lanjut ya. Kemudian hasil dari penelitian Dr. Takdir yang pertama adalah perencanaan luar negeri yang belum optimal. Kenapa hal ini disebabkan? Itu adanya hambatan pemerintah daerah yang tidak dapat mengoleksi potensi-potensi daerahnya dengan optimal. Kemudian juga partner yang kurang tepat sehingga 50-70% MOU yang dibuat itu tidur atau kurang produktif. Yang kedua adalah kerjasama produktif itu memiliki ciri-ciri hampir selalu antara pemerintah daerah dengan pemerintah asing yang kaya begitu, dan swasta asing atau foundation atau multinational corporation, maybe it's will be better. Ketiga adalah laman resmi pemerintah Indonesia di daerah di Indonesia itu masih terlalu lokal. Jadi pemerintah daerah Indonesia itu cenderung di laman resminya itu terlihat masih inward looking dan belum bisa menyapa misalkan dari luar negeri itu agar tertarik ke daerah mereka seperti itu. Dan kemudian dicontohkan dibandingkan itu dengan Cheongsangnam-do website dan Pyeongsangbuk-do website di Korea Selatan, itu dibandingkan tuh oleh Dr. Takdir bahwa dalam bentuk websitenya saja sudah berbeda karena terdapat dua bahasa atau bilingual ya, dengan bahasa Korea dengan bahasa Indonesia. Mungkin Indonesia juga bisa seperti itu, menggunakan bahasa lokal kemudian bahasa Indonesia kemudian bahasa asing seperti itu, sehingga orang-orang yang mengunjungi website tersebut tidak hanya dari lokal saja tapi juga di global seperti itu. Dan kemudian masalah bahasa itu juga pihak asing tentunya juga terhambat dengan bahasa lokal yang masih tercantum di beberapa website, rata-rata website di pemerintah daerah di Indonesia. Kemudian yang keempat adalah adanya kecacatan para diplomasi konservatif di Indonesia. Walaupun sudah sedemikian ketatnya, namun konservatif para diplomasi Indonesia masih dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berafiliasi dengan gerakan separatis. Kemudian seperti adanya pemimpin lokal dengan para pendukung gerakan separatis, pendukung gerakan separatis ini khususnya di Papua seperti itu. Hal ini melihat banyaknya partai-partai di Pasifik itu mendukung kebebasan Papua dari Indonesia. Bahkan hampir di sini disebutkan itu ada 6 negara di Pasifik itu yang mendukung OPM, Organisasi Papua Merdeka, untuk merdeka Free Papua dari Indonesia seperti itu. Dan kemudian hal ini juga dikaitkan dengan adanya disrupsi kedaulatan akibat pengalaman hubungan yang tidak menyenangkan dari sekelompok
sekelompok daerah di Indonesia, di sekelompok orang di sebuah negara dengan negara induk seperti dalam hal ini contohnya seperti Papua dengan Indonesia seperti itu. Dan ditambah juga dengan teori-teori kedaulatan dan HAM tentang hak-hak indigenous people, dimana digadang-gadang indigenous people ini, teori ini tuh sangat mendukung memberikan kebebasan kepada indigenous people, sehingga seperti pemimpin local leader yang dipilih di Papua itu, jika dia terlalu nasionalis dan kemudian visi misinya tidak mendukung OPM, kemudian sudah dijamin pasti dia itu tidak akan jadi pemimpin di Papua seperti itu. Kemudian pada akhir penjelasannya, Dr. Tagir juga menjelaskan bagaimana gerakan separatis OPM yang tadi saya sebutkan itu didukung oleh 6 negara Pasifik. Kemudian tentu hal ini menjadi tantangan diplomasi kedaulatan dan kebangsaan Indonesia. Dan lain juga pada Network Treaty pada tahun 1962 dan 1969, dan ini juga menjadi alasan kenapa Papua ingin melepaskan diri seperti itu. Indonesia mendapat banyak kritik karena banyaknya cacat-cacat yuridis pada saat penggabungan Papua dengan Indonesia. Baik, di akhir presentasi Dr. Tagir di web seminar kemarin itu juga beliau menyampaikan beberapa kesimpulan yang mungkin juga bisa saya gunakan sebagai kesimpulan di sini. Ada beberapa catatan Dr. Tagir yang dapat saya sebutkan di sini. Yang pertama adalah pentingnya perencanaan kerjasama luar negeri yang matang dan didukung oleh kajian akademik yang memadai, sehingga potensi-potensi yang dapat kita ajukan sebagai bentuk kerjasama tidak tertinggal begitu ya. Dan yang kedua adalah partner yang mempunyai sumber daya adalah kunci keberhasilan kerjasama dengan pihak asing seperti itu. Dan yang ketiga adalah website atau laman resmi pemerintah daerah yang mungkin sesegera mungkin dapat kita upgrade, dapat kita jadikan inovasi untuk diperbarui menjadi bilingual bahasa, maksudnya menjadi 2 bahasa, supaya asing tidak terhambat dalam pengaksesan informasi seperti itu. Kemudian yang keempat adalah penguatan institusi kerjasama pemerintah daerah. Kemudian yang kelima adalah waspada dengan potensi embrio proto-diplomasi dari lokal leader yang berafiliasi dengan gerakan separatis. Demikian teman-teman video webinar review part 2. Mohon maaf jika videonya banyak suara-suara mengganggu karena ini sebentar lagi akan turun hujan dan saya sedang dikejar deadline di belakang ya. Jadi cepat-cepat menyelesaikan video ini. Terima kasih yang sudah menonton hingga akhir. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan next video bisa lebih rapi lagi. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.